Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 12 UTKP. Hari ini kita ada pertemuan daring mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Mungkin pada pertemuan daring berikutnya ada yang melihat atau mengalami kerusakan pada YouTube saya. Mohon maaf sebelumnya, tapi pada saat saya pembuatan itu dan masih ada filenya di HP saya, itu sebenarnya suara saya ada. Mungkin pada saya upload itu mengalami kerusakan. Untuk yang mendengarkan pada saat yang mengalami kerusakan bisa chat saya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita masuk materi. Untuk materi hari ini kita sudah masuk pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Kita sudah masuk di KD yang ketiga karena KD yang pertama dan yang kedua saya rasa sudah tuntas. Jadi kita sudah masuk pada kompetensi dasar yang ketiga. Yang pertama yaitu pengertian penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Penerimaan, apa itu penerimaan? Penerimaan barang merupakan awal dari bergeraknya barang di gudang, baik masuk maupun keluar. Penerimaan barang itu sendiri merupakan penerimaan fisik barang dari pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Nah, untuk penerimaan ini sendiri ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan barang. Yang pertama yaitu bukti pesanan barang dari gudang. Untuk bukti pesanan barang dari gudang ini dilakukan untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi yang tepat. Jadi tidak amburadul. Spesifikasinya itu harus sesuai dalam pesanan barang. Yang kedua yaitu ada bukti tanda barang diterima. Bukti tanda barang diterima ini digunakan untuk penagihan. Bukti tanda terima barang ini dijadikan dasar oleh pihak supplier untuk menagih ke pemesan barang. Bukti tanda terima ini sendiri itu sangat penting. Sangat penting untuk apa, Bu? Jadi untuk membedakan barang ini yang diterima ini asli atau tidak. Jadi bukti tanda terima ini biasanya dilampirkan, biasanya dalam bentuk faktur, nota, dan lain-lain. Yang ketiga ada cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang. Yang kelima, memasukkan barang ke penyimpanan. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Apa itu penyimpanan? Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang kantor yang berasal dari pembelian atau instansi lain. Tujuan diadakannya penyimpanan barang. Yang pertama, agar barang tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Memudahkan dalam pengawasan dan memudahkan dalam analisis suatu barang tersebut. Kemudian lanjut ke penyaluran. Apa itu penyaluran? Penyaluran barang merupakan
kegiatan pengelolaan logistik atau proses arus barang jasa yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian kepada unit organisasi. Biasanya penyaluran ini bisa disebut dengan distribusi. Biasanya kalau kalian mendengarnya itu bukan penyaluran, biasanya itu kayak pendistribusian, ayo segera didistribusikan barangnya, yaitu jadi sama, distribusi itu sama penyaluran. Untuk penyaluran atau pendistribusian ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sasaran penyampaiannya, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Nah, jika dijadikan sebuah bagan untuk penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, itu ada 3 prosesnya. Yang pertama, proses pertama dari sebuah kegiatan ini, yang pertama yaitu penerimaan terlebih dahulu. Ada penerimaan barang masuk. Ketika sudah diterima barang masuk, lalu dilakukan penyimpanan atau disimpan. Ketika sudah disimpan, nanti diadakan penyaluran atau pendistribusian ke unit-unit organisasi yang membutuhkan barang tersebut. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita membahas tentang definisinya terlebih dahulu atau dasarnya terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan untuk definisi ini dulu, pengertiannya. Mungkin ada yang bingung, bisa dibaca lagi LKS atau modulnya. Di situ sudah ada semua. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jaga kesehatan untuk kalian semua. Salam sehat. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.